Sahabat yang berbahagia, yang baik hatinya, bila seseorang sudah memutuskan untuk mendaki gunung yang tinggi dan terjal, apa yang akan disiapkan? Jika ia seorang pendaki yang berpengalaman, ia akan lebih banyak menyiapkan peralatan dan bekal yang paling penting, paling ringan, dan tentunya tidak akan berlebihan. Bila pun ia harus membawa peralatan masak, misalnya, ia tidak akan mengangkut kompor gas lengkap dengan tabung LPG-nya, karena itu sangat berat dan merepotkan. Seorang pendaki yang berpengalaman pasti lebih memilih kompor portable dengan parafin secukupnya. Kalau membutuhkan hiburan misalnya, ia tidak akan mau menggendong televisi layar datar 21 inci misalnya, apalagi harus membawa satu set home theater, karena ia pasti lebih memilih radio mini atau MP3 player seukuran gantungan kunci saja. Mengapa demikian? Sebab ia tahu persis tantangan yang akan dihadapinya ketika mendaki. Medan yang bakal dia lalui sudah tergambar di depan matanya. Ia mungkin juga sudah membayangkan sudut-sudut kemiringan lereng gunung yang akan dilalui itu. Di medan semacam ini sudah selayaknya seseorang menghemat energi. Salah satunya dengan membawa hanya perbekalan yang paling penting dan seringan mungkin. Dengan disiplin mental seperti itu, perjalanannya kemungkinan besar lebih menyenangkan dan berakhir sukses. Dan tentu saja bekal-bekal lain berupa keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan fisik juga tidak boleh diabaikan. Mari kita tarik ilustrasi ini ke dalam arena kehidupan sehari-hari. Kita akan mengkaji dan mencari jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimanakah kita bisa mengetahui sesuatu adalah sia-sia dan tidak penting? Apa yang menjadi standar dan rujukannya? Sebagaimana ilustrasi tentang pendaki gunung tadi, kata kunci pertama adalah tujuan. Pengetahuan yang mantap dan pasti tentang tujuan dari suatu aktivitas adalah titik tolak pertama untuk memulai perjalanan. Jika kita menyadari arah dari apa yang sedang kita kerjakan, tidak lama lagi kita akan kehabisan energi dan semangat. Semua akan hampa dan kosong. Lebih celaka lagi, jika kita tidak mengerti harus mengerjakan apa, maka pada titik inilah akan muncul perilaku yang tanpa arah dan tidak memiliki relevansi dengan status dan tujuan kita yang sebenarnya. Sebagai salah satu contoh saja, seorang mahasiswa yang duduk berjam-jam di depan layar game online
adalah cermin ketidaksadaran terhadap status dan tujuannya. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak relevan dan tidak penting. Tentu saja, yang relevan dan penting bagi seorang mahasiswa adalah belajar, bukan menghabiskan waktu dan sumber dayanya untuk bermain-main sepanjang waktu, sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Sahabat yang berbahagia, yang baik hatinya, kata kunci yang kedua adalah pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang relevan dengan tujuan tersebut. Seorang pendaki gunung tentu tidak akan menyiapkan dan membawa peralatan menyelam ketika berangkat ke medan tujuannya. Alat menyelam, ya, memang penting, tetapi tidak relevan bagi aktivitas pendakian gunung. Ia tentu lebih membutuhkan tali temali atau sepatu yang kuat dan mampu untuk digunakan mendaki, dan juga nyaman dipakai untuk melakukan perjalanan yang panjang. Demikianlah pula ketika kita pergi ke sekolah, seorang pelajar misalnya akan membawa buku-buku dan alat tulis, bukan membawa golok atau bantal. Sejauh ini kita baru berbicara dalam skop kecil. Mari kita membahas skop yang lebih luas, yakni kehidupan. Sahabat-sahabat yang baik, kehidupan. Bagaimana cara kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini dalam hari-hari kehidupan kita adalah sia-sia ataukah berguna? Pertama, tentu saja adalah menyadari apa tujuan hidup kita. Ketidaktahuan terhadap tujuan hidup adalah awal kesia-siaan. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah agar mengabdi kepadanya semata. Maka setiap aktivitas yang tidak memiliki nilai ibadah dan pengabdian kepada Allah adalah sia-sia dan tidak relevan. Sahabat yang baik, kita sebetulnya dapat menderetkan beragam kegiatan mubazir, seperti menonton acara-acara gosip, membaca media cabul, mendengarkan musik perangsang syahwat, atau menghabiskan waktu untuk mengobrol tanpa ada akhirnya. Bagaimanapun juga, seseorang yang mengerti apa tujuan hidupnya, dia akan tahu apa yang baik ataupun yang tidak baik untuk dilakukannya. Dan Nabi telah menekankan hal itu, bahwa seorang muslim yang baik akan meninggalkan segala sesuatu yang mubazir, tidak produktif, sia-sia, tidak relevan, sebab ia tahu bahwa ia diciptakan bukan untuk itu. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis Imam Ahmad, bahwa dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara pertanda baiknya keislaman seseorang adalah
apabila dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sahabat yang baik, kesadaran terhadap tujuan hidup sangat menentukan terhadap apa yang harus kita kerjakan selama hidup. Sebab kesadaran ini pula lah kita akan terdorong untuk mencari tahu bagaimana cara melakukan hal-hal yang relevan dengan tujuan itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan dibuatnya faqih atau paham betul terhadap urusan agamanya. Nah, jika logika hadis ini kita balik, maka ia akan berbunyi begini. Pemahaman yang baik terhadap urusan agama adalah awal karunia kebaikan bagi seseorang. Sahabat yang berbahagia, dalam hadis ini hanya disebut secara umum kata kebaikan yang bisa bermakna kebaikan apa saja, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa di mata Allah, kebaikan yang bakal diraih seseorang sangat tergantung kepada faktor pengetahuan dan pengamalan agama. Tanpa kehadiran faktor agama, sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang layak disebut sebagai kebaikan. Entah itu kesibukan, karir, kekayaan, kecantikan, ketampanan, popularitas, kekuasaan, gelar akademik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, dan banyak yang lain. Tanpa kehadiran agama di samping segala yang sudah disebutkan itu, maka semuanya adalah sia-sia. Standar dan ukuran sesuatu sia-sia atau berguna, penting atau mubazir adalah agama. Dan seorang muslim yang baik pasti meninggalkan apa yang diketahuinya sebagai kesia-siaan dan kemubaziran. Sahabat yang baik hatinya, lantas pertanyaannya, bagaimana cara meninggalkan kesia-siaan itu? Pahamilah agama ini sebaik-baiknya. Pahamilah agama Islam ini sebaik-baiknya, agar kita mengerti harus diapakan, dikemanakan, dan dibagaimanakan semua yang sekarang kita miliki. Semoga renungan ini semakin menguatkan keyakinan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.